Halo semua dan selamat datang di vlog ke 119. Jadi di video kali ini kita akan mengulas tentang eksperimen regresi logistik. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu detail tentang konsep regresi, kalian bisa lihat dari link video yang ada di atas ini ya. Nah, jadi ceritanya, skenario-nya adalah kita akan melakukan pengujian data dari data yang akan kita train. Nanti ada data terkait tentang lowongan pekerjaan pelamar ya. Pelamar ada 40 data, itu berisikan kolom IPK, kemudian hasil dari asesmen, kemudian pengalaman kerja, kemudian apakah mereka diterima atau tidak. Itu data yang akan kita uji. Sementara nanti akan ada data yang akan mau kita uji ya, itu juga terdiri atas data IPK, kemudian data nilai asesmen, kemudian pengalaman pekerjaan. Nanti hasilnya akan diprediksi oleh mesin apakah yang bersangkutan ini itu diterima atau tidak. Nah, jadi karena konsepnya untuk regresi logistik ini adalah yes or no ya, dengan probabilitas ya, dalam bentuk persentase, maka kita akan uji sekarang juga. Oke, jadi dari video kali ini tentang regresi logistik kita akan menggunakan 4 library. Pertama adalah Pandas, yang kedua Seaborn, kemudian juga ada Matplotlib, dan yang jelas pasti Scikit. Kita langsung aja kita ketikkan import Pandas std, kemudian yang kedua itu Seaborn sn, kemudian import matplotlib .pyplot splt, kemudian ada scikit .model selection import ya, ini train test split. Oke, from sklearn linear model yang kita import adalah logistic regression. Nah, sebelumnya akan kita tes dulu apakah ada error. Oh, ini apa yang kurang? Import matplotlib.pyplot splt. Oh, ini kelebihan P. Oke, kita run lagi. Nah, sudah clear ya. Jadi untuk data yang mau kita train itu saya sudah buatkan dari link yang ada di GitHub. Jadi kita buka dulu GitHub. Kita ambil dari yang vlog 119. Kemudian di sini ada file CSV-nya. Terus kita lihat row-nya. Ya, jadi inilah URL yang mau kita ambil. Sebelumnya saya perjelas dulu. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa data ini ada 40 row, terdiri atas 4 kolom. Pertama nilai kolom IPK, kemudian nilai asesmen, kemudian ini adalah pengalaman pekerjaan ya, pengalaman bekerja. Kemudian ini adalah hasil mereka apakah lulus sama dengan 1 atau tidak sama dengan 0. Nah, oke. Jadi berikutnya kita buat sel baru, kemudian kita linkkan, kita ambil dari file yang tadi ya, yang sudah kita copy. Nah, berikutnya adalah kita coba lihat dulu struktur datanya. Jadi vlog 119 sama dengan ed
read CSV, kita ambil dari variabel URL. Nah, kemudian kita lihat 109. Describe dulu, ada nggak? Nggak ada. Oke, kita tes dulu untuk yang kedua ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ada 4 kolom yang sudah terload. Kemudian dari 40 kolom tersebut ya, untuk nilai min dari IPK itu adalah 3,09. Sementara untuk rata-rata dari nilai asesmen adalah 654 ya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nilai minimal IPK adalah 1,7, sementara untuk nilai maksimum adalah 4. Ya, kalian bisa baca sendiri nanti setelah di load dengan fungsi describe. Oke. Berikutnya adalah kita akan melakukan training data. Jadi untuk regresi logistik ini akan berbeda dengan regresi linear, tapi tetap kita akan menggunakan 4 variabel: xtrain, xtest, ytrain, dan ytest ya. Untuk yang pertama kita akan buat dulu variabel dari x. Kita di sini buat aja x sambil. Oke, x sama dengan kita ambil dari vlog 119. Kemudian itu kita tentukan dulu arraynya yang akan kita isi adalah pertama IPK ya, GPA. Kemudian yang kedua adalah GMAT. Kemudian yang ketiga adalah work experience. Nah, sementara untuk nilai Y-nya, labelnya ya, nilai labelnya adalah kita ambil dari vlog 119, kemudian dari kolom admitted. Nah, jadi kita pisahkan di sini untuk variabel masing-masing X dan Y. Berikutnya kita akan buat lagi variabel untuk train dan test masing-masing X dan Y. Jadi xtrain, kemudian ada xtest, kemudian ada ytrain, kemudian ada ytest ya, itu berisikan train test split ya, parameternya berisikan variabel X ya, kemudian variabel Y ya, kemudian ada nilai test size ya, kita isikan dulu dengan angka 0,25 dengan random state itu 0. Nah, oke, kita coba dulu di sini. Ya, tidak ada kesalahan ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kita melakukan permodelan. Jadi saya buat dulu di sini variabelnya adalah logistik regression, itu ambil dari function logistik regression ya. Selanjutnya ini yang akan kita train, fit xtrain, labelnya adalah ytrain ya. Nah, berikutnya untuk melihat menampung dari hasil label prediksinya, itu kita buat baru lagi prediction, berisikan dari nilai
logistik regression dari hasil predik kita ambil dari tes ya. Nah, dari sini kita coba dulu apakah ada kesalahan. Oke, aman ya. Nah, kemudian kita coba lihat dari sini kita akan lihat confusion matrixnya. Kita nyusul dulu. Kita akan melihat dari berdasar dari AOC dan ROC. Jadi bila kalian pengen lihat detail tentang konsep AOC dan ROC, kalian juga bisa lihat dari video yang ada linknya di atas ini. Oke, kita langsung aja buat satu variabel confusion matrix sama dengan kita ambil dari library pandas. Ini cross tab dengan parameter label test ya, kemudian label prediction. Yang di sini kita ambil adalah row names sama dengan aktual serta call name ya, nggak kelihatan ya, kita geser dulu deh. Nah, ini call names, ini predicted, jadi prediksinya. Ada yang kurang kayaknya, apa ini? Tanda, ini tanda siku sama kurung. Oke. Kemudian kita gambarkan grafiknya dalam bentuk heatmap. Oke. Kemudian confusion matrix ya, dengan legend anotasi true ya. Berikutnya coba kita run dulu ya biar nggak ada yang salah di sini. Oke, akan muncul grafik tabel confusion matrix seperti ini. Jadi ceritanya di sini ada 10 data yang di train ya, karena tadi dari variabel yang tadi lupa saya jelaskan ya, ini ada 0,25 test size-nya, jadi 40 dibagi 0,25 dengan hasil seperti ini. Dengan penjelasan dari 10 data yang dihasilkan adalah 4 ini bernilai true positif, kemudian ada 1 yang false negatif, terus ini ada 1 false positif, dan ini bernilai 4 true negatif ya. Jadi ada sekitar 20% yang bernilai salah, sehingga dari data yang diolah ini ada menunjukkan probabilitas sekitar 80%. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan tambahkan di sini new cell. Di bawahnya kita coba tampilkan nilai dari akurasinya. Jadi print akurasi, isinya adalah metrik akurasi
skor dari label tes dan label prediksi. Oke, berikutnya kita tampilkan plotnya seperti ini, kita run. Oke, sepertinya ada yang kurang untuk inisialisasi library scikit-nya. Kita naik dulu ke atas. Ini adalah metrik, jadi ya, jadi ini kurang from sklearn dot bukan import, langsung aja matrix ya, kita run dulu yang di atas. Oke, kita lanjut yang di bawah. Ya, biar nampak, kita run lagi di sini langsung. Oke, jadi di sini sudah diperjelas bahwa nilai akurasinya adalah 80% berdasar dari gambar heatmap yang ada di confusion matrix. Nah, berikutnya adalah kita membuat tampilan nilai X test dan label prediksinya. Jadi print X test dan print label prediksi. Oke, kita langsung coba kita run ya. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi dari hasil data trend ya, dari hasil data trend misalnya seperti ini ya, kolom row ke-22 ini nilainya false, nanti akan kita buktikan. Nah, ini adalah file aslinya. Jadi kalau kita lihat ke row 22, berarti ini row ke-23 plus 1 karena dia mulai dari 0, 23. Nah, ini berarti yang di 24 ya. Ini nilainya adalah 0 ya, benar. Kemudian row ke-20 berarti ke 22 nilainya adalah true ya. Sementara hasil dari tren mesin ini bernilai false. Baru satu salahnya. Kemudian untuk data row ke-25 berarti 27 ya, ini nilainya true, ini true. Sementara untuk row ke-4 kalau di Excel berarti ke-6 ini nilainya false. 1 2 3 4 ini 1 ya, true. Berarti sudah ada 2 yang salah. Kemudian kita lanjut lagi ke row ke-10 di Excel berarti row 12. Nilainya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Benar, 0. Kemudian berikutnya row ke-15, berarti di Excel itu row 17. Nilainya adalah 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, benar ya, masih salah 2 yang tadi itu, salah 2. Kemudian berikutnya adalah row ke-28, berarti di Excel itu row ke 30. Ini bernilai true. Sementara di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke 7 ya.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar, nilai true. Berikutnya row ke 11, berarti di Excel row ke 13. Ini ya. Ini nilainya adalah true. Ke 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama. Kemudian row ke 18 berarti di Excel row ke 20 nilainya 0, ini juga 0, benar. Terakhir row ke 29 berarti di Excel row ke 31 nilainya adalah true. Ya, jadi dari hasil ini ya, dari prediksinya dan dibandingkan dengan hasil yang kita uji, berarti ada 2 di sini yang salah dari 10 data ya. Benar, ini adalah akurasi sebesar 80%. Nah, berikutnya kita sudah membuat sebuah model yang sudah kita train ya, Bagaimana kalau kita masukkan lagi data baru, mungkin sebanyak 5 ya, sudah saya tentukan angka-angkanya misalnya ya, untuk kolom IPK, kemudian nilai asesmen dan nilai pengalaman bekerja ya, kemudian nanti bagaimana hasil akhirnya. Sekarang kita uji dengan penambahan sel baru ya, anggap saja di sini ada pelamar baru ya, ya, dengan data ini. Data saya tuliskan manual saja. Kalau nanti kalian mau coba untuk versi filenya, kalian bisa buat ke link ke GitHub ataupun dari Google Drive ya. Kemudian load dengan cara yang sama seperti cara meload file dari awal dari video ini. Tapi ini saya akan gunakan data yang manual saja. Jadi misalnya pelamar baru dengan nilai kolom GPA ya, kemudian isinya adalah 2, kemudian 3,7, kemudian 3,3, kemudian 2,3, kemudian 3. 1, 2, 3, 4, 2,3. 1, 2, 3, 4, ada 5 data. Ya. Kemudian nilai untuk GMAT ya, untuk nilai asesmennya adalah misalnya 590, kemudian 740, kemudian 680, kemudian 610, terakhir adalah 710 ya. Kemudian nilai untuk pengalaman bekerja tadi kolomnya adalah works experience nggak pakai S. Ini nilainya adalah ini kan dia variabel, berarti titik 2 misalnya orang pertama itu dia pengalaman kerjanya ada 3 kali, kemudian 4, 6, 1 atau 5. Oke, sudah cukup. Ini data yang mau kita uji lagi, data baru. Nah, kemudian di sini saya buatkan lagi satu variabel data frame. Ini kita linkkan dulu dengan kolom yang ada di pelamar baru. Jadi pb dot ini data frame
kemudian pelamar baru, ya. Kolomnya itu kolom, ya, sama dengan pertama adalah GPA, kemudian yang kedua itu GMAT, kemudian yang ketiga itu work experience. Nah, kemudian di baris barunya kita akan tambahkan lagi ini nilai dari prediksi. Ini logistik, variabel yang di atas logistik regression. Kita langsung predik itu dari variabel yang data frame yang kedua. Ya. Nah, coba kita run dulu deh, biar yakin. Ada yang salah di sini apa nih? Ini koma. Oke, kita run lagi. Oke, sudah clear, nggak ada error. Maka berikutnya kita tambahkan untuk melihat hasilnya, yaitu print df2, data frame 2, sama melihat dari hasilnya label prediksi. Oke, kita coba dulu untuk kita run. Maka tampilnya adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah 80% dari probabilitas 5 pelamar ini akan diterima. Jadi yang akan diterima adalah pelamar kedua, ketiga, dan kelima. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa Python ini amazing, karena walaupun kode ini sudah terpisah, ya, tapi si Python sanggup untuk melakukan mengcombine atau mengkalibrasikan learning lagi dari data baru yang diuji. Sementara variabel yang lama itu sudah terreplace. Oke, jadi sekali lagi ini adalah konsep dari regresi logistik ya. Bila kalian ingin melihat detail tentang konsep regresi linear, kalian juga bisa lihat link video yang ada di atas ini ya. Jadi mungkin cukup ini dulu yang bisa saya share. Kita ketemu lagi nanti di video yang akan datang. Subscribe bila kalian belum, like dan share video ini bila kalian suka. Silakan tambahkan komen di bawah bila kalian ingin diskusi. Sekali lagi, bila kalian ingin lebih paham lagi, silakan diulangi lagi video ini, atau bisa mungkin diutak-atik dari kode yang sudah kalian ketikkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.